الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله أن يرسل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas dan paling mulia kita ucapkan selain kata hamdan wa syukran. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Pengasih tak pilih kasih, Allah yang Maha Penyayang tak pandang sayang. Allah tidak pernah membeda-bedakan hambanya. Padami laun atau sogi edu tu dari jidin atau kasih asiwe toki fangka na tu digaga fangka na raja nasi bawa rakyat jelata di sisi na Allah taala sama saja, yang membedakan hanyalah takwa. Jadi mulia di hadapan Allah itu ukurannya bukan harta, bukan jabatan, tapi siapa yang paling bertakwa kepada Allah, itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia atau kami nama lebih di sisi Allah taala, di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa di sisi Allah. Itulah yang paling mulia. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilah untung dan rugi tentu tidak asing bagi kita. Bahkan kita sendiri sering mengalami istilah ini, untung dan rugi, saro ya regato rugi. Segala aktivitas kita dalam kehidupan ini, pekerjaan kita berpotensi mengalami yang namanya keuntungan dan kerugian. Saro ya rega rugi. Bagalung angka saro apabila hasil pertaniannya wasilit na galung na maiga, maka dia akan beruntung. Begitupun sebaliknya, yang kurangi wasilit na kulir di galung na ero, maka dia akan rugi. Padahal pun sekalipun dia rugi, kadang dia beruntung apabila hasil dagangannya melimpah ruah mega wasilit na rodan kangenna, ya rega sebaliknya dia akan rugi apabila edik na isu modalnya. Begitupun mahasiswa dan siswa akan mengalami keuntungan apabila dia lulus dengan baik, dan rugi dia tidak akan lulus. Tapi untung dalam pandangan manusia itu berbeda dengan untung dalam pandangan Al-Quran. Sehingga ada orang beruntung dalam pandangan manusia, tapi di sisi lain rugi dalam pandangan Al-Quran. Untung dalam pandangan Al-Quran disebut al-muflihun, sehingga terkadang kita menemukan potongan ayat yang mengatakan ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya naro requero tausaro. Dan rugi dalam pandangan Al-Quran disebut al-hasyir. Dalam Al-Quran ada satu surah namanya al-hasyir, orang rugi. Terkadang pula kita menemukan potongan ayat seperti tadi saya bacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 27, ulaika humul hasyirun. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya naro requero tos rugi. Nah, bagaimana yang dimaksud untung di dalam pandangan Al-Quran? Siapa-siapa orang-orang yang beruntung dalam pandangan Al-Quran? Yang pertama, orang yang beruntung dalam pandangan Al-Quran yaitu orang yang mendirikan salat. Topak kadekani sempajangi nasi bawa sokku. Orang yang mendirikan salat dengan sempurna. Yang mana itu sempurna? Apakah dengan sempurna itu sesuai dengan rukunnya, sesuai dengan rakaatnya? Misalnya zuhur 4 rakaat, kurang dari 4 rakaat berarti tidak sempurna. Bukan cuma itu yang menjadi ukuran kesempurnaan, tapi yang menjadi ukuran kesempurnaan ibadah kita kepada Allah, salat kita kepada Allah adalah, terutama salat adalah khusyuk. Khusyuk itu ada yang mengartikan khusyuk itu adalah mengingat Allah 100% ketika salat. Kalau diartikan khusyuk itu hanya mengingat Allah 100%, tidak ada manusia salat mampu mencapai tingkatan khusyuk. Rasulullah sendiri dalam sejarah pernah dia memimpin salat, ketika dia ruku, cucunya Hasan dan Husain naik di punggungnya. Mindre ilakena kalau Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi pada saat itu sujud lama. Nanti dia bangkit dari sujudnya ketika turun cucunya dari punggungnya. Nonno kulirelakena selesai sholat makutane sahabat Isron Allah Taala
barusan kali ini kita sholat terlalu lama sujudnya. Ada apa ya gerangan ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, pada saat saya sujud, cucu saya naik di punggung saya, dan saya tidak mau bangkit karena takut cucu saya jatuh. Peristiwa kedua, pada saat Rasulullah memimpin sholat, sementara dia memimpin sholat ada anak kecil menangis di belakang. Maka pada saat itu Rasulullah mempercepat sholatnya. Nafakat diri sampai jannah. Selesai sholat di library makutan sahabat disuruh Allah Ta'ala. Barusan juga kali ini kita sholat terlalu cepat sholatnya. Maka dia Nabi tidak kamu dengar di belakang itu ada anak kecil yang menangis. Kalau saya sholat memperpanjang sholatku, anak itu bisa saja dia sakit karena menangis terus. Jadi dua peristiwa ini apa kira-kira diingat Rasulullah? Allah. Tentu tidak ada yang bisa mengingat Allah 100%. Makanya khusyuk itu sebenarnya bukan mengingat Allah 100% saja, tapi khusyuk itu adalah ketundukan, kepasrahan, meninggalkan segala aktivitas kita untuk mengabdi kepada Allah. Pada ia soewe kita ada yang dari kantornya, ada dari pekerjaannya, tunduk meninggalkan pekerjaan, pasrah meninggalkan pekerjaannya untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Itulah namanya khusyuk. Ada kepasrahan, keikhlasan, meninggalkan pekerjaan. Jadi khusyuk itu bukan pada saat salat, pada saat kita start mendengar azan pun itu termasuk sudah menjadi khusyuk. Ketika kita mendengar salat, kita pasrah meninggalkan itu khusyuk. Hadirin dan hadirat yang berbahagia. Jadi orang yang beruntung, orang yang khusyuk mengingat, artinya tunduk khusyuk mengingat Allah ketika salat dan meninggalkan pekerjaannya, pasrah meninggalkan pekerjaan untuk melaksanakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an, qad aflahal mu'minuna alladzina hum an salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang salat dalam keadaan khusyuk. Sari atau mas sempajan khusyuk. Mengaraf Allah Ta'ala, kemudian pasrah meninggalkan pekerjaannya untuk masuk pelori Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, orang yang beruntung dalam pandangan Al-Quran adalah orang yang membelanjakan hartanya nafasuyir orang paranna rilala lalan nafuryo Allah Ta'ala fisabilillah. Karena pada hakikatnya harta yang kita miliki itu sifatnya dua nih, ilino iandre na capu ifake na buru dia kayak punah nyerodok letu di akhirat. Iya mero yang punah nyewe yang kita belanjakan, kita keluarkan di jalan-jalan dari doa Allah. Orang parata ada sumbangan di masjid untuk pembangunan masjid, itulah yang tentu ipunna ini. Orang parata ada sumbangan di masjid untuk pembangunan masjid, itulah yang tentu ipunna ini. Harta kita sumbangkan kepentingan umum, itu menjadi amal jariah. Orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah diterangkan di dalam Al-Quran perumpamannya masalul ladzina yunfikuna amwalahum. Perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah kamasali habbah. Sama perumpamaannya orang yang menanam biji kamasali habbah. Dari satu biji dia tanam ambatat sabasa nabila. Satu biji itu nanti tumbuh menjadi 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dari 7 tangkai nanti itu menghasilkan 100 biji. Jadi dari satu ditanam tumbuh menjadi 7 menjadi 100 biji setiap tangkainya. Begitulah orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah dengan syarat ikhlas karena Allah. Allah Ta'ala ya katai, bukan karena menyumbangkan hartanya di jalan Allah tapi ingin riyah, milu riasan. Tapi membelanjakan harta itu sama ketika kita menyembunyikan keburukan. Kata seorang sufi perempuan namanya Rabi'ah Al-Adawiyah, dia katakan, sembunyikan kebaikanmu sebagaimana kamu menyembunyikan keburukanmu. Artinya ketika kita menyumbang janganlah dicerita-cerita, cukup Allah yang tahu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang beruntung menurut pandangan Al-Quran adalah orang yang mampu menahan, memelihara, menjaga, mengendalikan hawa nafsunya. Inilah kemuliaan manusia. Manusia itu diciptakan oleh Allah dengan dua potensi, angka akal dan angka nafsu. Akal untuk membedakan mana yang baik, nafsu sebagai motivasi untuk melakukan kegiatan aktivitas. Jadi nafsu itu tidak mutlak buruk. Ketika kita mampu mengendalikan hawa nafsu itu, maka itu akan berguna. Karena segala aktivitas itu banyak melibatkan nafsu di dalamnya. Nafsu itu diibaratkan air. Air itu akan berguna kepada manusia ketika air itu manusia orang yang mengendalikan, orang yang menguasai. Tapi ketika air itu air yang mengendalikan, menguasai manusia, maka merusak. Ya kalau kurang mau ketuai, maka guna sama air ipake majende, ipake cembe, ipake masempajang, ipake mandre. Bahkan orang tidak bisa hidup tanpa air ketika dia mampu menguasai. Tapi kalau air yang menguasai manusia seperti banjir, tsunami, maka soalnya sama dengan nafsu. Ketika kita mampu mengendalikan nafsu itu, maka berguna membangun, karena segala aktivitas itu melibatkan nafsu di dalamnya. Tapi kapan nafsu yang menguasai? Ada namanya nafsu ammaratu bisui, nafsu yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Ia naruh berkuasa pada diri manusia, maka keburukan, dosa semakin indah dalam pandangannya. Inilah yang harus kita luruskan, mengarah kepada nafsu yang selamat, namanya nafsu mutmainnah, nafsu yang membawa dia ke surga. Hadirin dan hadirat yang berbahagia. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang mampu menjaga, memelihara hawa nafsunya. Karena pada suatu ketika Rasulullah pulang dari perang Badar
Perang yang paling besar Rasulullah mengatakan, raja'na minal jihadil askar ilal jihadil akbar. Kita ini kembali ke jihad yang kecil dan menuju ke jihad yang besar. Sahabat kaget. Nah, ini perang kami namanya perang Badar, banyak yang gugur. Kenapa Rasulullah mengatakan ini perang kecil? Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma huwa jihadul akbar? Fikifil ya jihad akbar. Nabi mengatakan huwa jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu, jihad mengendalikan hawa nafsu. Inilah yang ketiga. Kemudian yang terakhir, yang mana rugi dalam pandangan manusia? Tadi untung, rugi dalam pandangan manusia di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 27, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mizaghihi. Orang yang rugi adalah orang yang memutuskan, orang yang mengingkari tuengi, orang yang mengingkari janjinya dengan Allah setelah dia teguh. Tahu lah siringi janjinya dari Allah Ta'ala di mundi corona Quran nasi umas jadi di rupa tahu itu kiri dan ya tulino angkat tujan cipta dia metu ya sumi tatanjar ini dari kulit tu mengaku Pak bukan janji dari Allah Ta'ala. Kapan kita berjanji? Pada saat kita di dalam perut ibu kita rio dia pana berumuki nyawa di taneki ri malaikat Allah Ta'ala alas tu bi rabbikum angkel nak kurangi iga pang belum sompomatu. Maka manusia yang lahir di dunia ini dengan salah mengatakan qalu bala syahidna usabbi idifu aku belum sumpah. Jadi di pokir ini memang topik masuk ke Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun inna subhanahu wa ta'ala. Udah dia aku pancari bangsa jin dan niat rupa tawe kecuali untuk menyembah kepada aku. Tapi menyembah yang dimaksud di sini jangan sampai kita menganggap bahwa salat saja. Sebenarnya ibadah itu ada namanya ibadah mahdah, ibadah khusus seperti salat puasa, tapi ada juga ibadah ghairu mahdah seperti hubungan kita sesama manusia. Apa dicipta daripada taruh foto itu bernilai ibadah. Bahkan duri saja kita ambil, singkirkan supaya tidak semua atau itu sudah bernilai ibadah. Hadirin dan hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan segala aktivitas kita ini bernilai ibadah. Kadang-kadang kita bisa bernilai ibadah ketika kita melakukan dengan cara yang baik, tidak bertentangan dengan agama. Kemudian rugi dalam pandangan Al-Qur'an yang kedua, wa yaqta'una ma amara Allah yusalah. Tahu petuengi angkuren apa renta kumala kasih sumpui. Apa yang dimaksud di sini adalah menyambung hubungan silaturahim. Jadi jangan karena persoalan beda pilihan, beda ideologi, lantas kita memutuskan hubungan silaturahim. Karena hakikat keselamatan manusia itu ada dua. Hablum minallah, hubungan kita kepada Allah yang dicengi, ibadah dicengi itu hubungan kita pada tahu. Nah, sebenarnya kita pernah suatu ketika Rasulullah sementara duduk-duduk dengan sahabatnya, ada sahabatnya lewat mau pergi ke masjid. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, penghuni surga itu. Rasul mengatakan, kenapa kamu mengklaim dia penghuni surga? Sahabat mengatakan, dia rajin ke masjid. Ya Rasulullah, rajin bersedekah, tidak pernah alfa salat berjamaah. Rasul mengatakan, bagaimana hubungannya dengan tetangganya, bagaimana hubungannya dengan saudara-saudaranya? Dia bilang tidak berumum. Dia nasi cocok bagi bolana, dia nasi cocok aburena, makin dari tahu wafin nabi neraka ya. Jadi intinya keselamatan manusia itu ada dua yang harus kita perbaiki. Hubungan kita kepada Allah pada cengi sampajatta. Maka sini ya dia pernah makasih sampajatta, sampajatta cica seminggu atau alia cica-cica berarti dia pernah makasih hubungan Allah Taala. Maka sisi sampajatta dia sih merela hubungan Allah bali bolata tetanggata berarti dia pernah merela hubungan ta hablum minan nas. Nah, rumus keselamatan manusia dunia dan akhirat ada dua. Perbaiki hubungan kita kepada Allah, maka sini ibadah. Kemudian perbaiki hubungan kita sesama manusia, hablum minan nas. Insyaallah hubungan yang pokoknya di dunia akhirat. Kemudian yang terakhir, wa yusiduna fil ardi, orang yang melakukan kerusakan yang bukan ini. Kerusakan ada dua, kerusakan yang zahir seperti melakukan penambangan liar, ilegal logging, karena hutan itu berfungsi untuk menyangga air supaya tidak terjadi banjir, sehingga banyak sekarang terjadi banjir karena sudah tidak ada di babat hutan. Maka di dalam Al-Quran dalam fasir fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia sendiri, kerakusan. Kemudian melakukan kerusakan secara batin adalah dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, itu merusak. Bisa saja dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia karena murka Allah, maka itulah yang menyebabkan terjadi tsunami di Aceh, terjadi tsunami di Palu, karena adalah melakukan perbuatan dosa. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, sebagai kesimpulan dalam khutbah yang singkat ini, bahwa untung dalam pandangan manusia, dalam pandangan Al-Quran itu berbeda. Ada orang untung dalam pandangan manusia tapi rugi di sisi pandangan Al-Quran. Begitupun sebaliknya, rugi dalam pandangan Al-Quran tapi untung dalam pandangan manusia. Nah, bagaimana kita bisa meraih keduanya? Untung dalam pandangan manusia, saruki dalam pandangan manusia, sarutoki dalam pandangan Al-Quran. Tiada lain adalah keselamatan dunia dan akhirat. Sehingga kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Ya Allah, berilah kami kebaikan, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. Demikian, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum wa innahu as-sami'ul 'alim.